Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dan mempraktikkan mengenai layanan account officer. Nah, sebelumnya, mari kita mengetahui alur kerja account officer. Alur kerja account officer itu dimulai dalam menentukan target pasar atau target market. Nah, di sini nanti seorang account officer akan mendapatkan pengarahan dari pusat maupun dari cabang mengenai target apa saja, bisa berupa area atau wilayah maupun bisnis atau industri yang berpotensi untuk berkembang dan risikonya dapat diterima oleh bank. Selanjutnya, account officer akan menentukan marketing dan prospecting. Nah, di sini nasabah di-sharing dan dibahas mana yang prospeknya layak untuk mendapatkan kredit. Kemudian, itu adalah mengenai credit info gathering. Nah, di sini nanti account officer akan mencari data-data nasabah yang akan digunakan untuk mengevaluasi apakah potensial dan layak untuk mendapatkan kredit. Nah, selanjutnya, seorang account officer itu juga harus menyusun kredit proposal atau yang sering disebut dengan Credit Approval Memorandum. Alur kerja account officer selanjutnya adalah mengenai facility structuring. Nah, di sini nanti akan disusun fasilitas apa saja yang akan diberikan kepada nasabah dan yang menjadi pertimbangan dari segi kontrol, monitor, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah credit review atau approval. Nah, di sini seorang account officer itu melakukan review dari proposal yang diajukan. Alur kerja selanjutnya itu adalah mengenai legal documentation. Nah, di sini nanti seorang account officer bertanggung jawab mempersiapkan dokumen perkreditan, baik dokumen pengikatan fasilitas kredit maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk mendukung pengikatan tersebut. Dalam hal ini, account officer bertugas melakukan pengecekan ulang akan dokumen tersebut. Alur kerja selanjutnya itu adalah mengenai disbursement. Nah, disbursement di sini adalah memonitor disbursement pencairan kredit. Dalam arti tujuannya bank memonitor agar dana yang diajukan itu digunakan sesuai dengan tujuan awal pengajuan kredit. Selanjutnya itu adalah mengenai account management. Nah, di sini seorang account officer itu melakukan monitoring sehingga akan tahu jelas kemana uang tersebut digunakan dan kapan uang tersebut akan dikembalikan. Hal ini dikarenakan kredit yang diberikan tidak selalu bisa berasumsi bahwa kredit tersebut akan kembali dengan sendirinya. Nah, alur kerja yang terakhir itu adalah mengenai repayment atau pelunasan kredit. Jika kredit dilunasi dan nasabah tidak memerlukan dana dari bank, maka pinjaman tersebut secara bertahap atau keseluruhan telah dikembalikan. Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu, jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga nasabah akan bersungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya. Dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya, Bank Syariah harus mempertimbangkan dari segala aspek untuk melindungi kepentingan bank dan risiko penyaluran pembiayaan. Salah satunya adalah mengenai penilaian anggunan atau penilaian jaminan yang tepat. Ketidaktepatan dalam menilai anggunan dapat mempengaruhi atau mengakibatkan kesalahan dalam analisis pemberian pembiayaan. Bentuk anggunan dapat berupa objek yang dibiayai pembiayaan atau anggunan tambahan selain dari objek yang dibiayai dengan kriteria sebagai berikut.
Yang pertama, itu mempunyai nilai ekonomis dalam arti dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang. Yang kedua, itu kepemilikan dapat dipindahtangankan dari pemilik semula kepada pihak lain. Yang ketiga, itu mempunyai nilai yuridis dalam arti dapat diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bank memiliki hak yang didahulukan terhadap hasil likuiditas barang tersebut. Secara umum, pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian, serta perubahan teknologi yang ada. Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan kewajiban lainnya agar debitur dapat memenuhi kewajiban tersebut. Salah satunya itu adalah restrukturasi pembiayaan. Restrukturasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Di antaranya itu melalui penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Selain itu, juga bisa dilakukan persyaratan kembali atau reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, dan jangka waktu. Selamat pagi Ibu, dengan saya Muhammad Masya yang bisa saya bantu. Ya, selamat pagi Mas. Jadi di sini saya mau mengajukan pembiayaan untuk bersama saya. Untuk perusahaan apa Ibu? Lokasinya di mana? Dan boleh saya lihat dokumen perusahaan Ibu? Untuk lokasinya di tempat di Tulungagung di nama PT Restruktur. Mau pinjam modal berapa Ibu? Di sini saya mau pinjam sekitar 100 juta. Saya jelasin sebenarnya Ibu, untuk perusahaan itu modal harus mulai dari 10 juta sampai 25 juta dengan jangka waktu 6 bulan. Dan untuk perusahaan itu lebih dari 25 juta dengan meminjam modal 100 juta dengan jangka waktu 12 bulan. Baik Mas, jadi bagaimana tentang sekian? Jadi di bank kami menggunakan angka berubah, yaitu keuntungan akan dibagi dengan keuntungan perusahaan ibu dan bank kami. Jadi tugas itu saya di bawah. Untuk jaminannya itu menjaminkan apa? Saya mengajukan Mas luas 20 meter persegi. Ya Bu, nanti setelah dokumen ibu sudah kami rekap, nanti kami akan hubungi kembali kalau sudah di ACC. Baik Mas, terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, silakan duduk. Saya Wisnu Firmansyah dari Ya, Bank Syariah yang melakukan survei di perusahaan Ibu. ya, Langsung saja ya Bu. ya. Bu, jadi perusahaan Ibu berjalan sudah berapa tahun ya Bu? Perusahaan saya sudah berjalan sekitar kurang lebih 10 tahun. Dan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan Ibu kurang lebih berapa? Saya memiliki kurang lebih 10 karyawan. Dan untuk perkembangan di perusahaan Ibu dalam 3 tahun ini seperti apa ya Bu? Boleh saya lihat dokumennya?
Untuk perkembangan di perusahaan saya alhamdulillah mengalami perkembangan dan sekarang ada proyek baru yang akan kami kerjakan ke depannya. Oh ya Bu, boleh lihat aset yang Ibu miliki sekarang? Ini, mari ikuti saya. Nah, ini yang saya jalankan di perusahaan kami, yaitu memasarkan buku-buku yang ada di perusahaan ini. Dan untuk lebih berkembang pesat, maka dari itu saya memerlukan dana dari bank Bapak supaya berjalan dengan lebih baik lagi. Oh iya Bu, terima kasih atas waktunya Ya, di perusahaan Ibu untuk melakukan survei. Saya permisi dulu Bu. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Silakan dulu. Ya, ada apa? Di sini saya mau menanyakan proposal pembelian kredit nasabah dan ini berkas dalam nasabahnya atas nama Ibu Ani. Beliau adalah seorang pengusaha buku. Nama perusahaannya adalah JP AS. Baik, saya lihat dulu berkasnya. Oke, kemudian terkait kondisi terkini perusahaannya itu gimana? Berdasarkan kerja saya kemarin, perusahaan kami dalam keadaan kredit saja dan beliau memberikan tanah seluas 50. Untuk pinjamannya, Beliau menjanjikan dana sebesar 1 juta. 1 juta rupiah. Iya. Baik, kemudian terkait karakternya beliau itu seperti apa? Karakternya Ibu Ani itu jujur berdasarkan data yang saya input kemarin. Oh, setelah bersurvei sesuai dengan Iya, sesuai dengan perusahaan itu. Oh, jadi sesuai dengan yang di lapangan ya? Oke. Baik, ini untuk berkasnya saya analisis dulu. Jadi untuk terkait diterima atau tidak nanti saya beritahukan kembali. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada satu baru masuk. Saya dulu. Atas nama Ibu Ani. Oke. Untuk jumlah pinjamannya 100 juta dengan jaminan tanah. Kemudian kondisi perusahaan cukup baik berdasarkan laporan keuangannya setelah diskusi kemarin. Untuk karakternya jujur dalam terjadi survei sesuai dengan fakta yang ada. Beliau meminjam dana guna membangun usaha atau membeli lebih kurang. Dan setelah survei dan data yang ada, pengajuan pilihan Ibu Ani sepertinya bisa diterima. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada yang saya bantu? Baik, mohon maaf sebelumnya kita menunggu waktunya ya Ibu. Saya dari BRI Syariah. Nah di sini saya mau mengajak legalitas usaha calon nasabah kami. Nah untuk nama usahanya itu adalah JP Alias Bookstore. Baik Bu, saya cek dulu. Silakan tunggu sampai dulu ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Ini dia Alias Bookstore atas nama Ibu Ani Murasi. Iya benar. Waktu berdirinya tahun 2010. Ya. Modal utamanya sebesar 10 juta, untuk karyawannya kurang lebih 10 orang. Dan lokasi berada di Jalan Raya Sejati nomor 25 Tulungagung. Apakah benar yang saya sebutkan tadi Bu? Baik, untuk data yang sudah Ibu sebutkan tadi sudah benar. Kemudian Ibu Ani mengajukan dia sebesar 100 juta Ibu dengan jaminan berupa tanah. Nah, jadi saya menginginkan Ibu untuk membuat surat keterangan jaminannya. Baik Bu, saya akan membuatkan jaminan sebentar. Silakan Ibu ya Ibu. Baik. Ibu dia, ini untuk surat jaminan. Silakan dicek terlebih dahulu Ibu. Ya. Baik, ini data sudah benar. Bagus.
Ya sudah. Ada lagi yang bisa saya bantu? Sementara ini belum Ibu. Terima kasih ya. Mohon maaf sudah menunggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, terima kasih Ibu. Ada perlu apa? Ya, di sini saya mau memberikan laporan terkait calon nasabah kami bernama Yuni. Nah, untuk data-datanya itu sudah lengkap dan juga sudah dicek sama Pak Is. Kemudian untuk legalitas usahanya sudah memenuhi syarat sehingga pembiayaan kredit dari Ibu Ani kami nyatakan diterima. Nah, jadi nanti Ibu bisa memberikan dana kepada Ibu Ani. Nah, ini untuk berapa ya Bu? Pinjamannya? Sekitar 100 juta rupiah. Baik Bu, saya cek sebentar ya Bu untuk berkas-berkasnya dari Ibu. Baik, nanti akan saya buatkan cek untuk pencairan dana. Nanti hasilnya bisa menemui saya untuk mengambil ceknya. Mungkin ada yang bisa saya bantu lagi? Untuk sementara belum. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya, tolong panggilkan sama saya ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Silakan duduk ya Mas. Iya, jadi gini ya Mas, terkait pengajuan pembiayaan kredit Ibu Ani itu bisa diterima berdasarkan analisis dilihat dari kondisi dan karakter nasabah yang terbaik sehingga bisa diterima. Oke, kemudian Ibu Ani nanti bisa dihubungi bahwa pengajuan pembelian kredit itu diterima dan untuk pencairan dananya diarahkan sebagai mohon ya. Ya Bu. Iya, baik. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Bu, proses pendananya sudah memenuhi syarat kami. Jadi perusahaan itu atas nama PT AS Pusat. Nama pemilik perusahaannya yaitu Ibu Ani meminjam uang senilai 100 juta rupiah. Baik, kalau gitu silakan diterangkan di sini surat jaminan utangnya. Baik, surat jaminan utangnya sudah Ibu datangani. Untuk pencairan dananya silakan hubungi data yang ada di sana. Terima kasih atas waktunya. Ya